Baiklah, melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Berikut ini kami akan menjelaskan jenis-jenis anggaran rumah sakit. Yang pertama itu anggaran modal, di mana anggaran modal, anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal. Anggaran ini bersifat daftar modal proyek yang diajukan selama 1 tahun yang akan datang. Yang selanjutnya, yang kedua itu anggaran kas, di mana anggaran kas yang tercatat di dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi saldo tunai dan saldo rekening bank yang dimiliki entitas serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas. Yang ketiga itu anggaran pelaksanaan, di mana anggaran yang telah tergambar di dalam perencanaan aktivitas pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu penerimaan, yang kedua itu biaya dan pengeluaran, dan ketiga itu pengukuran hasil. Pembahasan berikutnya itu mengenai akuntansi rumah sakit. Secara operasional, manajemen keuangan di rumah sakit harus dapat menghasilkan data, informasi, dan petunjuk untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan agar mutu pelayanan dapat dipertahankan pada tingkat pembiayaan yang wajar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu akuntansi, di mana akuntansi ialah suatu sistem yang merupakan salah satu pokok kegiatan dalam manajemen keuangan yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengklarifikasikan, dan menyimpulkan semua transaksi dan kejadian dalam suatu organisasi yang menyangkut keuangan sehingga didapatkan suatu data atau informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Hasil akhir dari akuntansi ini adalah laporan keuangan yang berbentuk neraca, laporan keuangan, dan laporan perubahan keuangan. Ditinjau dari segi pembukuan, akuntansi itu dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama itu sistem cash basis yang telah dipakai oleh pemerintahan kita, termasuk di rumah sakit pemerintah. Dalam sistem ini hanya dicatat penerimaan dari pengeluaran uang, sehingga sebetulnya sistem ini sangat sederhana, mudah dikerjakan, dan tidak memerlukan keahlian tinggi. Di samping itu, pengawasan menjadi lebih mudah. Penerimaan akan dicatat jika telah diterima uangnya dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan. Yang kedua itu accrual basis, di mana pada sistem ini transaksi dan peristiwa diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat hak diterima atau dibayarkan, dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, penghasilan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, bukan pada saat kas diterima, dan biaya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Selanjutnya itu karakteristik kualitas informasi. Yang pertama itu kualitas informasi akuntansi. Laporan keuangan ditujukan agar dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan kualitas informasi tertentu yang bersifat, yang pertama itu dapat dipahami, selanjutnya relevan, yaitu bermanfaat bagi peramalan dan penegasan keputusan, serta evaluasi masa lalu. Yang selanjutnya itu handal, di mana penyajiannya itu jujur. Selanjutnya itu berbentuk netralitas, pertimbangan sehat dan lengkap, dan yang terakhir itu berdaya banding. Karakteristik kualitas informasi yang kedua itu kendala terhadap terpenuhinya kualitas umum dari informasi di atas, di antaranya ketepatan waktu, di mana laporan yang tertunda dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Sebaliknya, untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu seringkali mengurangi keandalan informasi. Selanjutnya itu keseimbangan biaya dan manfaat, di mana biaya membuat informasi jelas harus lebih rendah daripada manfaatnya. Pertimbangan ini jelas berdampak pada cara pencacatan dan penyajian laporan akuntansi yang terpilih. Karakteristik kualitas informasi yang ketiga itu adalah asumsi akuntansi, yang terdiri dari dasar akrual, kesinambungan atau going concern, kesatuan ekonomi, transaksi bebas, dan pengukuran dalam nilai uang.
Standar akuntansi keuangan rumah sakit merupakan pedoman atau acuan dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 1994. Sedangkan kebijakan akuntansi rumah sakit merupakan kebijakan akuntansi yang meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana telah berlaku kebijakan akuntansi rumah sakit dengan menggunakan accrual basis yang sementara berjalan paralel. Dalam mengatur rumah sakit, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta atau private hospital, di mana dalam hal ini pelaksanaan akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua itu rumah sakit yang dikelola oleh pihak pemerintah, public hospital. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Pembahasan berikutnya itu mengenai akuntansi dana di rumah sakit. Dalam akuntansi dana untuk rumah sakit, penyajian laporan informasi keuangan mengharuskan pembentukan dana yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dana tidak terikat, di mana dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada satu tujuan tertentu. Yang kedua itu dana terikat, yaitu dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu, yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Selanjutnya, dana-dana dalam akuntansi dana di rumah sakit, di mana dana dalam akuntansi dana rumah sakit dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu dana umum. Dana umum ini digunakan untuk mencatat sumber daya dana-dana yang diterima dan dibelanjakan dalam menjalankan kegiatan operasional utama dari rumah sakit. Yang kedua itu dana terikat, di mana kelompok dana yang digolongkan sebagai dana terikat digunakan untuk mencatat dana yang penggunaannya dibatasi oleh donor atau pihak yang mensponsori dana tersebut. Pembahasan selanjutnya itu mengenai laporan keuangan rumah sakit, di mana di dalam laporan keuangan rumah sakit terdapat 4 komponen keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Yang pertama itu neraca, di mana di dalam rumah sakit tidak mempunyai perbedaan mendasar baik isi maupun penyusunan dari sudut pandang ilmu akuntansi dibandingkan dengan neraca perusahaan yang sering kita kenal di sektor komersial. Yang kedua itu laporan operasi, di mana untuk rumah sakit hasil dari kegiatan operasi yang dilaporkan dalam laporan operasi. Laporan ini mencakup tentang pendapatan, beban, utang, dan rugi, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana dalam periode berjalan. Yang ketiga itu laporan perubahan aktiva bersih, di mana laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aktiva yang tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Yang keempat itu laporan arus kas, di mana format dari laporan ini serupa dengan yang digunakan entitas komersil yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan, terdiri dari gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai Badan Layanan Umum yang disingkat dengan BLU, di mana BLU ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dasar hukum BLU ini adalah pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Ada beberapa persyaratan agar Satker yang memiliki BP bisa menjadi Satker BLU. Yang pertama itu persyaratan substantif,
yang kedua itu persyaratan teknis, dan yang ketiga itu persyaratan administratif. Ada 7 asas-asas Badan Layanan Umum. Yang pertama itu BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian, negara atau lembaga pemerintah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua itu BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga itu menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat itu pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pemimpin lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kelima itu BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan dari kinerja dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara, lembaga, SKPD, dan pemerintah daerah. Yang terakhir itu yang ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktis bisnis yang sehat. Regulasi dan pengelolaan keuangan BLU, di mana dasar-dasar hukumnya itu terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 68 dan 69, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK 02 Tahun 2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, atau dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 05 Tahun 2007 dan lain-lain sebagainya. Akuntansi BLU. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum yang disingkat dengan BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efek dan produktivitas. Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri atas yang pertama itu laporan realisasi anggaran, yang kedua itu laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga itu neraca, yang keempat itu laporan operasional, yang kelima itu laporan arus kas, yang keenam itu laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh itu cacatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud digunakan untuk yang pertama itu digunakan dalam rangka mengintegrasikan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan konsolidasi tingkat eselon 1. Yang kedua itu sebagai lampiran laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dalam rangka pembinaan keuangan Satker BLU. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Satker BLU kepada unit eselon 2 kepada Direktorat Jenderal Pemeliharaan yang memiliki fungsi pembinaan keuangan BLU.